Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Niko di podcast Dunia Sales. Di sini saya ingin berbagi pengalaman, ngasih trik cara jualan juga. Tentunya sesuai pengalaman saya dan bukan sesuai dari apa yang diomongin para istilahnya. Jadi terus terang gue itu cari ilmu, baca-baca itu kaget ada yang bilang ini trik cara jualan sales ampuh, katanya jarang banget ditolak sama si konsumen. Karena apa? Ya itu katanya trik ampuh. Nggak mungkin. Karena selama saya jadi sales itu hampir rata-rata sales yang lebih senior dari gua itu rata-rata nemuin penolakan, dan nggak mungkin nggak ditolak. Tapi ada artikel yang ditulis, baca atau pelajari atau jalankan cara seperti ini agar omset tercapai, omset achieve. Intinya saya baca di artikel itu cara-cara sales biar goal cepet nyampe target. Dari cerita itu, dari artikel yang gue baca itu, ada di situ tertulis sales punya semangat doang nggak cukup kalau nggak dibumbui dengan teknik. Ya itu udah pasti. Dari rumah nih gue udah pede banget nih, berharap nyampe kerjaan, nyampe toko bisa jual big inch, size besar dengan amount atau harga yang luar biasa mahal ya. Semangat dong, itu udah pasti semangat kan. Tapi pas nyampe toko kita cuman punya semangat doang, teknik atau cara kita nggak punya. Sebenarnya itu doang sih nggak cukup. Kalau yang katanya jualan semangat doang tanpa dibumbui dengan teknik, itu nggak akan berhasil. Itu doang nggak bakalan cukup. Nggak setuju lah yang gue bilang itu, nggak setuju. Di sini gue mau nge-share aja nih sesuai pengalaman pribadi aja. Beberapa dari teman-teman sales itu pasti mengalami yang namanya penolakan di sini, dalam artian, mas ntar dulu ya, saya belanjanya ntar dulu, nunggu info atau izin dari istri, nunggu info dari orang tua, nunggu info dari pasangan. Terus masih banyak lagi ya. Oh ya, di sini gue juga mau bilang, penolakan itu bagi seorang sales sudah pasti. Biarpun dia punya ajian, punya ilmu, punya amalan, itu pasti ada penolakan. Jadi penolakan itu kalau gue ini ya, ada tukang kayu bakar, tukang kayu di hutan, itu nggak mungkin dia sekali pukul pohon itu bakalan hancur.
sekali pukul pohon itu bakalan rontok. Pasti dia punya berulang kali untuk gimana caranya itu biar pohon tumbang. Cara megang tampaknya kah, cara posisi dia berdiri kah. Seperti halnya sales, lo seminggu itu nge-push mungkin 15 orang. Dalam 15 orang nggak mungkin 15-nya itu closing. 15-nya itu udah pasti ada penolakan. Tapi kalau di artikel gue baca ya, pelajari dan lakukan teknik ini, maka 100% tidak ada penolakan. Itu bullshit. Itu yang bikin artikel itu udah pasti dia bukan sales. Praktek sama yang tertulis itu beda. Praktek di lapangan itu penolakan udah pasti sering terjadi, diejek pun udah pasti sering, dan ketemu customer yang kritikal juga itu udah pasti. Jadi gue di sini cuma mau bilang, untuk sales pemula yang penting product knowledge itu harus hafal, jangan sampai kita di-kick balik sama si konsumen. Yang kedua, kita harus tahu spesifikasi nggak cuman knowledge loh ya, jangan salah. Jadi knowledge sendiri, spesifikasi sendiri. Setelah dua kategori ini udah dipegang, insya Allah kalian bakalan mendapatkan omset atau memegang omset itu sesuai target kita. Terus terang gue aja nih, dua kategori itu udah dipegang pun nggak bakalan cukup kalau nggak ada kontribusi temen di belakang kita. Jadi kita tanemin ke teman-teman sales yang ada di kerjaan kita, gimana caranya itu biar nggak saling musuh-musuhan, cemburu udah pasti. Itu jangan sampai, karena dunia sales itu sensitif. Ya sebenarnya bukan sales saja, bagi pengusaha dagang itu udah pasti sensitif juga. Hampir semua di dunia kerja itu sensitif, yang berbau dengan uang itu sensitif. Oke, gue sedikit mau cerita. Ada tukang buah ya, bukan tukang buah siapa ya, ada dua sales ngelamar kerja, sebut saja itu namanya Anton dan Yudi. Si Anton dan Yudi ini diterima di perusahaan yang sama dengan bos yang sama pula. Anton dalam beberapa bulan udah diberikan semacam reward karena dia achievementnya bagus. Sedangkan si Yudi itu bekerja udah lumayan bagus, cuman rewardnya itu nggak sebagus temannya itu yang satunya ya. Kita sebut aja si A dengan si B lah ya. Nah, si A ini ditugaskan buat ke pasar, tapi sebelumnya si A ini minta buat resign, dalam artian mau ngundurin diri. Si A pengen ngundurin diri, sekali lagi si A itu pengen ngundurin diri. Tapi disuruh sama si bosnya, lu pikirin mateng-mateng sebelum lu resign. Gua mau minta tolong lu ke pasar cari buah semangka, cari tukang semangka yang jualan di sana. Si A berangkatlah ke sana. Pas si A udah ketemu tukang buahnya, buah semangka ya, balik lagi ke si bos gue udah dapet nih, ya kan? Gue udah dapet nih tukang semangkanya. Terus kata si bos, lu udah nanya harganya berapa? Nah,
si A berangkat lagi ke pasar. Di pasar dia nanya, sekilonya sekian. Balik lagi dong ke bosnya. Dia bilang, bos, sekilonya sekian bos. Oke. Disuruhlah sekarang si B, lu coba ke pasar cari tukang semangka. Gak lama si B balik lagi, dia ngasih laporan ke bosnya, bos, gue udah ketemu nih tukang semangka yang harganya per kilonya sekian, seperempatnya sekian, pengambilan barangnya itu di Indramayu, proses pengambilannya itu sekian hari, untuk rasanya itu dia manis dan buahnya itu airnya banyak. Jadi si A ini yang tadinya cemburu dengan si B, akhirnya dia cuman bingung gimana caranya si B itu ngasih penjabaran yang banyak. Mungkin teman-teman bisa ini ya, mungkin bisa nangkep ya, naluri si A itu kayak gimana, naluri si B itu kayak gimana. Tentunya di tim sales itu udah pasti ada orang yang seperti A dengan orang yang seperti B. Sekali lagi, di dunia sales itu loyalitas sangat penting. Jadi jangan samain si A dengan si B. Sekali lagi, kita bekerja untuk keluarga, jangan untuk yang lainnya ya. Udah pasti untuk diri sendiri, keluarga, dan orang tua. Sebelum dan sesudahnya gue minta maaf kalau bahasa gue itu belepotan. Sebelum dan sesudahnya gue mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang salah. Selebihnya, terima kasih bantu support channel podcast Dunia Sales agar terus berkembang, karena gue akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi teknik untuk cara jualan yang baik itu gimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam omset.